Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kali ini gue syuting di rumah. Memang karena beberapa hari ke belakang PSBB diperpanjang lagi oleh Pemda DKI. Sebagai warga negara yang baik, mari kita ikuti apa yang menjadi saran dari pemerintah agar pandemi ini tidak terus menyebar luas ke seluruh daerah Jakarta dan sekitarnya misalnya. Di kesempatan video kali ini, gue ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang DM ke Instagram selamat gini hari. Sebenarnya pertanyaan ini udah lama nih masuk setelah gue membuat beberapa video tentang impresi teman-teman airsofter yang ada di Jakarta dan Pulau Jawa, ya kan. Mereka nanyain, "Bang, kenapa sekali-kali lu nggak membuat video tentang impresi yang lu pakai sendiri?" gitu kan. Ya gue belum bisa jawab pada saat itu kan, karena gue juga masih konsen ke pembuatan video yang lain. Nah, mumpung lagi PSBB, gue coba membuat video tentang pertanyaan tersebut. Meskipun sebenarnya gue udah juga pernah membuat kit list atau video tentang gear yang gue pakai untuk impresi, yaitu Marsoc gitu. Coba di video kali ini gue akan mencoba menjelaskan lagi seperti pada video-video yang gue buatkan buat teman-teman airsofter lainnya yang waktu itu, seperti misalnya kemarin Om Abcut dengan green beretnya, kemudian Om siapa lagi ya, Om Jaka dengan dev blue-nya. Nah, gue ingin membuat video seperti mereka gitu intinya lah ya. Nah, di salah satu pertanyaan juga dia bilang bahwasannya nanti kalau lu membuat video tentang impresi Marsoc lu, coba bang juga jelasin tentang histori dari impresi yang lu ingin bawakan. Nah, kalau ingin membawakan histori dari sejarahnya Marsoc memang agak panjang, perlu ngapalin dan juga perlu memahami. Kalau ngapalin juga tapi nggak memahami, kadang-kadang jadi gagal nih. Panjang sekali, lu bisa lihat juga di Google ya tentang sejarah tentang impresi Marsoc, tapi gue coba sedikit rangkum apa yang gue pahami. Tapi kalau gue salah-salah kata atau salah-salah kalimat dalam menjelaskan tentang sejarahnya, ya mohon maaf ya kan. Namanya juga kita membaca panjang bener kan artikelnya, jadi apa yang gue bisa tangkap aja tuh. Oke, sekarang gue coba jelaskan. Tapi sebelumnya kalau ada salah-salah penjelasan, gue mohon maaf, nggak usah dibuat ramai, kita diskusi aja di kolom komentar. Jadi nih di Amerika sana, ya kan, ada Departemen Pertahanan yang membentuk USSOCOM, United States Special Operation Command, pada tanggal 16 April 1987, di mana di situ terdiri dari Army, kemudian ada Marine Corps, ada Navy dan juga Air Force, ya kan. Jadi pada Oktober 2005 itu komandannya si USSOCOM mengadakan pertemuan sama komandan Marine Corps untuk membuat atau untuk mengajak agar Marine Corps ikut berkontribusi di USSOCOM, sehingga akhirnya menemui kesepakatan, sehingga akhirnya Menteri Pertahanan akhirnya meresmikan lah bahwasanya Marine Corps ada di dalam USSOCOM untuk memberikan kontribusinya pada tahun 2005 bulan November, dan resmi aktif Marsoc itu pada tahun 2006. Lalu kemudian pada tahun 2007-nya langsung diterjunkan di operasi-operasi yang ada di Afghanistan, begitu katanya mah. Tapi kalau ada salah-salah kata atau penjelasan lebih lengkap, mari kita berdiskusi aja, begitu coy. Marsoc ini mempunyai tugas seperti aksi langsung, pengintaian khusus, pertahanan internal asing, dan juga operasi kontra terorisme. Dan pada tahun 2017 yang terakhir itu mereka juga terlibat dalam memerangi ISIS tuh di Marawi, Filipina kalau nggak salah tuh. Jadi banyak operasi mereka ini di negara-negara, kalau nggak salah tercatat sampai di 130 negara dari mulai mereka terbentuk sampai sekarang coy, begitu. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin masalah impresi Marsoc yang gua pakai buat main, ya kan. Gak usah ngomongin sejarah kelamaan. Jadi menurut gue sendiri, sebelum kita masuk ke pembahasannya, menurut beberapa orang ataupun gue sekalipun, impresi yang kita pakai itu biasanya dikategorikan menjadi dua sesuai dengan kebutuhan ya.
pertama, impresi untuk kebutuhan fotosesi atau kompetisi, dan impresi untuk kebutuhan kita sukir. Kalau gue sih gue bedain, karena biasanya terlihat dari penggunaan pouchnya atau isi dari apa yang kita bawa. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan kita yang akan kita jalanin. Begitu kalau gue mah. Kalau disamain, gue jadi repot sendiri kadang-kadang. Karena semuanya itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan si airsofternya, untuk apa mereka membawa gear-gearnya. Gitu coy. Oke teman-teman, pada video kali ini gue ingin menjelaskan impresi Marshock gue untuk kebutuhan skirmish atau wargame, bukan untuk kebutuhan kompetisi atau fotosesi. Gitu. Kita mulai dari bagian pelindung kepala. Di sini gue pakai helm Fast Maritime. Sebenarnya warna coklat, cuman gue cat hijau bagian tengahnya nih, ya kan? Di sini ada battery pack bagian belakang, tapi tidak gue pakein NVG-nya di bagian atas ini. Karena buat gue kalau buat sukir ini tuh nggak berguna, ini hanya replika aja. Daripada jatuh atau rusak atau patah, mendingan gue simpan di rumah. Kalau buat sukir pakai aja yang bisa kepake pada saat sukir beneran, gitu. Lalu untuk komunikasinya gue pakai Comtek 3, ya kan? Kenapa gue nggak pakai model tail speaker yang bisa dipencet di sini kan? Karena buat gue kalau pakai itu bisa menarik perhatian lawan, apalagi kalau kita main milsim kan. Kalau kita lagi mengadap-ngadap, ada suara keluar dari semak-semak gitu kan, suara-suara kesek-kesek, itu bisa menarik perhatian musuh. Makanya kalau pakai Comtek, suara yang keluar dari PTT itu akan masuk langsung ke bagian Comteknya coy, ya kan? Lalu di sini gue ganti slotnya. Kalau kita beli biasanya kan dapatnya skeleton slot. Ini gue ganti menggunakan 3-hole slot. Untuk mountingnya gue pakai TATM. Untuk lebih jelas ya, detail dari video tentang helm Marshock gue itu ada di video gue sebelumnya gitu. Jadi lu bisa cari aja di video-video gue. Lalu untuk bagian kepala gue tetap menggunakan, gue nggak mau ambil risiko, gue harus cari pelindung untuk bagian mulut coy, ya kan? Biasanya orang-orang kan suka mengabaikan aja lah. Nah tapi kalau gue tetap harus menggunakan pelindung bagian mulut daripada lu jeding ketembak, ya kan? Nah jangan lupa yang paling utama adalah pelindung mata kita. Karena gue pakai kacamata, jadi gue pakai model Google yang model begini aja nih, gitu kan? Ini cukup simple, sederhana, bisa langsung kita tempel ke kacamata gitu kan. Oke, sekarang kita mulai ke bagian face atau rompi. Jadi karena gue menggunakan impresi Marshock pada tahun 2007-an, dimana mereka diterjunkan di Afghanistan, makanya gue masih memakai face MBAV, ya kan? Dimana settingan face ini adalah untuk kebutuhan skirmish atau wargame, bukan untuk kebutuhan fotosesi atau kompetisi yang mungkin lebih lengkap, lebih detail, baik dari pemakaian pouchnya atau isi dari pouch-pouchnya. Ini hanya untuk kebutuhan gue sendiri, personal preference. Jadi untuk kenyamanan gue, mungkin setiap orang pasti akan berbeda settingan pemakaian pouch atau isinya pada saat mereka sukir, nggak akan selalu sama gitu kan. Nah kita mulai di depannya nih. Di depan sini gue nggak akan mau pakai pouch karena akan ribet buat gue. Biasanya orang-orang pakai pouch kan di sini, admin pouch biasanya, tapi kalau gue nggak, gue pakein biar sengaja kosong. Terus kemudian pada bagian mag pouchnya nih, karena gue pakai Scarha, jadi mag pouchnya agak lebar dibandingkan dengan menggunakan mag pouch M4. Jadi bagian ini tuh lebar tuh. Kenapa gue nggak tutup? Biasanya kan orang nih sebenarnya nih buat melindungi max kita agar tidak jatuh, tapi kadang-kadang gue suka ribet sendiri gitu kan. Makanya ini lebih baik gue buka begini nih, agar gue pada saat changing max atau ganti max itu lebih cepat ambilnya tuh. Emang resikonya akan jatuh kalau kita nggak kurang hati-hati gitu kan. Oke, kita geser sedikit ke bagian kanan. Ini ada tourniquet, ya kan, udah gue iketin pakai karet-karet, ya kan. Jadi kalau mau main milsim biasanya kita suruh bawa tourniquet. Kalau yang terluka, tandanya kita pakein ini gitu. Lalu di sini ada granat pouch.
Tapi karena ini untuk kebutuhan skirmish atau sukir-sukiran, ya kan, jadi isinya bukan granat beneran, ya kan, jadi isinya ini. Nah, gue tuh kalau main sukir atau milsim itu kan kalau ketembak harus ada penanda. Nah, inilah penandanya nih, namanya apa ya, punya dead frag apa gitu. Jadi kalau kita ketembak, daripada kita ngomong hits terus atau ngangkat senjata, jadi kita langsung aja nih kalau kena tembak begini nih, tuh gitu. Kalau di milsim misalnya kan tinggal duduk nungguin medik datang atau kita keluar arena, jadi kita nggak perlu yang ngomong hits nggak perlu gitu. Jadi dengan ini aja itu udah menandakan kalau kita sudah mati lah ceritanya gitu. Ini juga banyak kok dipakai di kegiatan milsim di airsoft luar negeri sana. Nah, satu lagi ini isinya ini dia nih, kabel selotip kabel kalau gue bilang mah. Jadi kan banyak kan tuh buat libet-libetin apa gitu kan. Gue sih sendiri ini sangat persis sekali kalau ada sesuatu yang rusak mungkin di unit kita ataupun di gear kita yang harus ditempel. Gue biasanya pakai selotip model begini, coy. Gitu. Oke. Ke bagian sisi sebelah kiri. Nah ya, sisi sebelah kanan ini memang nggak terlalu banyak pouch karena gue menggunakan holster tuh di bagian sebelah kanan. Kalau nih ada banyak pouch di sini atau yang gede, itu akan nyangkut kalau kita ngambil handgun dari holster kita yang ada di pinggang nih, ya kan? Jadi kesangkut. Nah, makanya di sini gue sedikitin nih, nggak ada pouch hanya seperti ini aja, biar nggak mengganggu pada saat kita menarik atau mengambil handgun gitu. Masuk ke bagian sebelah kiri, ini ada pistol mag. Ya, isinya tentunya magazine dari pistol. Nah, karena gua pakai GBB R, ininya gua pakein satu lagi BB loader, coy. Biar tangan lu nggak kapalan masukin BB ke magazine. Ya kan, kalau lu bayangin aja nih, kalau satu-satu pakai tangan ribet, namanya GBBR. Kalau AG kan tinggal buka, tinggal masukin BB dari dalam botol. Tapi kalau GBBR nggak bisa, coy, harus pakai BB loader supaya memudahkan lu gitu. Oke. Nih sebelah kiri lagi ada namanya utility pouch. Sebenarnya ini untuk magazine mesin gun, tapi juga bisa dipakai untuk utility pouch. Apa sih isinya utility pouch-nya gua? Kalau kita buka nih, nah karena ini untuk kebutuhan sukir ya, ataupun milsim, bukan untuk kebutuhan perang beneran. Jadi isinya ya, pertama gua suka naruh ini, ya kan? Glove. Jadi biar nggak ribet, gue masukin glove di utility pouch. Itu. Kemudian kalau kita lagi main milsim ya kan, itu kan kadang-kadang mainnya di hutan, kadang sampai malam, sampai sore, banyak banget nyamuk, coy. Jangan lupa lu bawa autan, sovel sama aja dah. Jadi untuk oles-oles supaya kita nggak kena nyamuk. Itu. Apalagi jangan lupa korek, ya kan? Kalau kita ngopi nungguin musuh, kita bisa ngerokok, nggak ada korek, lu nggak nyala kok rokok lu, bro. Dan yang penting adalah ini dia, kotak obat. Kotak obat ini buat gue penting. Kadang gue kalau main sukir, ya kan, suka kepanasan, pusing, dikit-dikit pusing, ya kan. Biasanya kalau kotak obat orang beda-beda, ya kan, sesuai dengan kebutuhannya. Gue biasanya gue bawa nih buat pusing, Panadol. Gue gampang pusing kalau kena panas. Kalau kena hujan, ya gue pilek, ya kan. Jangan lupa, ini gue bawa vitamin supaya kita tetap bugar, baik sebelum main ataupun sudah main, harus minum vitamin. Nah, karena mata gue suka kotokan, suka belekan nih, gue harus bawa Insto supaya untuk membersihkan mata gue tetap terjaga dari debu-debu nakal. Dan satu lagi, betadine, coy. Kalau lo jatuh kena gores, ya kan, kulit lo rusak, pakai ini supaya terhindar dari kuman-kuman gitu. Oke. Masuk ke bagian belakang, gua ada
MAP nih ya kan, semacam ransel kecil lah ya, namanya MAP. Tapi di sininya gue pasangin radio pods dan PRC 158 gitu kan. Ini gue sambungin langsung ke bagian depan. Di titik sendiri gue pakai TEA ya kan, yang dual switch tuh. Nah, apa sih isi dari MAP back ini ya kan? Nah, karena ini sekali lagi untuk kebutuhan sukir ya gue bawa untuk kebutuhan gue sukir. Misalnya kita lihat nih coy, nah ini plastik kayak obat gini nih, bekas atau plastik BB, lu sebaiknya sih bawa. Kenapa? Bisa nanti kalau misalnya hujan ya kan, lu bisa taruhin apa namanya nih, HP lu atau barang-barang yang sekiranya nggak kuat kena air gitu kan. Nih tuh, terus ada apa lagi? Ada BB yang masuk sini juga ya kan. Lalu yang bagian depannya nih ada apa? Ya karena gua menggunakan GBBR, tentunya gua bawa gas gitu. Lalu apalagi ada lakban. Lakban buat apa sih? Ya buat kebutuhan lu. Kalau ada yang patah, ada yang rusak di mainan lu, untuk melakukan apa namanya, pertahanan sementara, gila, dari segala macam kerusakan, biasanya lu menggunakan lakban gitu. Apalagi tentunya jas hujan coy. Kalau kita main milsim ya kan, main milsim itu kan nggak boleh kita berhenti di tengah-tengah permainan. Ya lu harus tetap jalan, mau hujan mau badai sekalipun lu harus tetap menjalankan misi. Jadi kita bisa pakai jas hujan nih, biasanya banyak tuh dijual di stasiun-stasiun, harganya cebanan, lu beli aja kayak gitu ya kan. Tapi kalau mau mahal lagi nggak apa-apa ya kan. Kemudian apalagi isinya? Tentunya plastik lagi. Plastik itu penting bu, ya kan? Bisa membuat baju-baju basah, ya kan? Apalagi tuh sepatu basah lu ataupun sesuatu yang sepertinya harus dilindungi kalau lagi hujan. Dan terutama kalau yang suka gumohan, lagi suka muntahan nih, lu bisa muntah di plastik, jadi nggak muntah di sembarang tempat coy. Gitu. Jadi jangan lupa bawa plastik kosong. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gear yang ada di bagian pinggang, ya kan? Ya biasanya gue pakai sabuk aja. Nanti sabuk ini akan kita attach beberapa pouch, ya kan. Gua nggak bisa pakai model wall bead yang kekinian tuh, yang banyak pouch-pouchnya langsung. Karena buat gua, karena badan gua udah gede, pantat gua gede, kalau pakai itu udah kayak ondel-ondel, kayak pakai popok. Jadi gua model yang simpel-simpel aja. Tinggal gua pasangin ini di bagian sabuk, lalu gua tempelin beberapa pouch. Apa aja itu? Nah ini dia nih. Pertama, gue pakein dump pouch, fungsinya untuk naro-naro magazine yang udah kosong gitu, ataupun naro-naro sampah yang misalnya kita makan apa permen, taruhlah di sini, jangan buang sampah sembarangan coy. Oke. Kemudian ini lanyard ya kan. Tapi kalau buat anak-anak airsoft biasanya lanyard itu cuma sebagai aksesoris. Sebenarnya kalau buat di real ops-nya itu adalah untuk dikaitkan ke rampur, misalnya ke helikopter atau ke tank atau ke mobil Humvee-nya, sehingga dia dapat menjaga pada saat mereka beraktivitas sehingga tidak lepas kontrol lah. Cantelin tuh ke mobil Humvee misalnya kan. Kalau buat aksesoris ya itu buat airsoft doang. Oke. Kemudian gue pakai juga fanny pack. Nih, fanny pack ini fungsinya gue untuk naruh dompet atau HP, sesuatu yang mudah gampang gua ambil, ya kan. Nggak usah terlalu banyak bawaan di sini, karena kalau buat gue pribadi akan mengganggu pergerakan gua, ribet kalau banyak bawaan. Jadi cuma dompet ya HP aja isinya. Kemudian tentunya gue pakai holster nih. Ini nyantol ke apa namanya, ke pinggangnya. Ini gue pakai Safariland 6354 DO multicam dengan handgunnya itu Glock 17 menggunakan senter apa nih X300 Ultra coy gitu. Oke, untuk main unitnya seperti teman-teman udah lihat di video berikut sebelumnya, gue menggunakan GBBR Scar H ya kan.
Jadi gua untuk unit pun gua sesuaikan dengan kebutuhan supir. Jadi ada beberapa aksesoris yang gue pakai seperti unpack, itu gua nggak terlalu banyak pakai unpack fungsinya, jadi gue lepas ya kan. Kalau center gua perlu ya kan, jadi buat kalau main malam masih bisa pakai center ya kan. Untuk skopnya gue pakai model kalau kata anak sekarang mas skop buntung, tapi ini dari Vision King. Udah, terus gue pakai juga namanya ini tripod. Kalau lagi pegel gitu kan, lagi ngaso, kayak istirahat berdiri gitu kan, daripada kita selempangnya terus, kita bisa diriin pakai tripod. Atau kita lagi ngeker musuh, pada pegel-pegel pakai tangan, pakai tripod. Begitu, jadi nggak usah dibuat ribet. Nah, untuk bagian slingnya, gue pakai yang model begini nih, kan? Kenapa ini lebar? Karena kalau lagi main sukir, kadang apalagi milsim itu kan sering nunggu kan. Nunggu instruksi, nunggu pada saat mengintai, itu kalau kita selempangnya ininya kecil, nggak lebar, itu bisa sakit di bagian ini nih, bagian bahu. Jadi gue pakai yang lebar, jadi bisa menahan lebih nyaman lah. Kalau kita harus cangklongin kalau kita harus bawa terus unitnya pada badan kita gitu coy. Oke, sekarang kita masuk ke bagian combat shirt dan pantsnya. Jadi untuk bagian ini gue menggunakan brand dari TMC, Defender Combat Shirt ya kan. Di sini agak sedikit beda dengan produk-produk dari misalnya FFI. Bisa terlihat jelas bahwasanya kalau di bagian yang kaosnya ini itu warnanya lebih hijau gelap. Kalau FFI yang paling gue punya itu warnanya agak seperti hijau lumut. Kenapa gue pakai ini? Karena gue sendiri sih suka kantong-kantongnya itu lebih besar. Kalau yang model FFV seperti Cry itu kan dia velcro-nya nih kebagi dua. Kalau ini enggak, langsung kotak besar gitu kan. Nah, untuk bagian pants-nya juga cutting-nya berbeda teman-teman, dari yang model Cry ataupun FFI ya kan. Jadi dia itu pada bagian kantongnya di bagian paha ini besar tuh. Kalau yang model FFV atau Cry kan dia modelnya kecil, dan bagian sampingnya juga dia gede-gede kantongnya coy. Dan pada bagian dengkulnya nih itu nggak ada model kaos. Misalnya kalau model Cry kan ada di sini kan sebagian dengkul suka ada bahan yang berbeda tuh. Ini enggak, dia langsung makanya disebutnya TMC Defender Trouser, bukan pants. Nah, untuk masukin knee padnya ini kita buka nih, tuh gini. Masukin dari sini coy. Gitu, mirip-mirip lah sama yang model Cry, tapi ini nggak ada model kaosnya di tengah-tengahnya. Gitu. Lalu masuk ke bagian bawah atau bagian footnya itu menggunakan ya kayak teman-teman lain lah, gue menggunakan sepatu dari Salomon 4DGTX kalau nggak salah, gue lupa lah. Gue orangnya suka nggak mengingat nama brand gitu, jadi ya kayak gitu pokoknya gitu. Jadi gue pakai model Salomon ini. Gue udah cukup pakai lama ini, cukup tangguh, anti air, anti slip ya kan. Beli kalau buat nginjek orang, mantep. Oke teman-teman, demikian penjelasanku tentang impresi masuk untuk kebutuhan kegiatan skirmish. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan tadi gobios banget jadi gue harus ganti baju. Sampai jumpa di video tentang impresi lainnya dari Selamat Gini Hari. Apabila teman-teman menyukai, silakan di-share dan jangan lupa di-subscribe. See you.